Nah kalau saya SMA, saya teman-teman SMA, teman saya, kok nanti ini terus dari tengah, kali-kali yang pinggir, tengah terus, misalnya. Ini mungkin banyak dunia ini yang senyum-senyum ini yang biasanya mengasosiasikan fisika dengan gajah. Ya, terima kasih. Mungkin kalau dibandingkan dengan siswa SD dan SMP, karena SMA ini sudah banyak remaja, mungkin lebih kalau misalnya kita belajar itu dalam hal multimedia, mungkin dari misalnya harusnya tidak ditingkatkan. Artinya begini, jadi kalau anak SMA sampaikan media pembelajaran yang dengan multimedia itu yang penting itu sama sebenarnya dari SD sampai SMA sama, supaya siswanya itu bisa mengarahkan pada konsentrasi pada apa yang disampaikan di paparan. Jadi tujuannya artinya sama, tetapi itu menarik siswanya memahami apa yang disampaikan. Cuma misinya itu memang harus sesuai dengan yang mau disampaikan itu apa. Ini yang supaya siswanya terarah sana. Nanti mungkin anak-anak SMA kan pikirnya lebih kompleks. Yang dilihat hanya entertainnya saja, karya seninya sebagai media, sebagai karya seninya saja. Tapi misinya apa? Materi yang akan disampaikan itu apa? Kalau saya lihat karakteristiknya ya, tentunya sama saja. Semuanya itu yang menarik untuk audiennya bisa masuk, misinya bisa tersampaikan, tidak audien menarik bisa tersampaikan. Jadi memang kalau SMA ya memang harus multimedia, apalagi mungkin karena saya guru fisika, jadi yang saya sampaikan itu anak lebih tertarik dengan simulasi. Artinya suatu konsep fisika yang kalau dipraktekkan itu dalam hal dunia realnya itu nggak bisa, tapi dengan model simulasi itu akan menjadi lebih mudah dipahami. Mungkin kalau yang guru-guru dari sosial bisa menyampaikannya dengan video. Seperti misalnya Pak Dimas pelajaran sejarah itu kalau merangkap Borobudur misalnya, tadi saya sampaikan di sana kan nggak mungkin anak dibawa ke Borobudurnya itu, tapi dengan menampilkan videonya, jadi dalam konten video bukan dalam konteks simulasi atau dengan animasi. Jadi prinsipnya sama kan, jadi bagaimana karakteristiknya kalau anak SMA ini memang lebih pikirannya kan memang lebih remaja. Iya. Confucius bukan Confucius, maksudnya bingung ya. Mengatakan tell me and I will forget it. Mudah-mudahan saya teruskan dengan Bunda bahasa Inggris. Dengan sampai lali ya Bu. Nah, show me and I will remember, but inform me and I will understand. Contoh paling gampang, 2 jam yang lalu Bapak berbicara dengan teman-teman apa ya Pak? 2 jam yang lalu Pak ya. Kalau kemarin jam 3:30. Kalau Bapak 1 hari yang lalu bicara apa sama Ibu Pak? Bicara itu. Oh iya. Ya, jadi ini saya menunjukkan bahwa memori kita itu bisa terbatas. Saya diomong jam ini loh nanti. Jangan-jangan diterangkan pangkal dari malam dan pangkal dari pagi itu akhirnya lalu gitu kan. Biasanya karena itu harus ada suatu kenyataan yang membuat Anda bisa ingat seumur hidup. Contoh, kenangan bersama mantan pacar. Kalau ini muncul wah galau kan dia. Dulu muncul lupa lah mengerikan. Kemudian terus hari itu apa? Reuni gitu kan ya. Merdeka di Bilka gitu kan ya. Bilka itu UFO gitu. Nah sepeda itu kenapa sih tidak bisa hilang meskipun kita lama nggak pakai renang? Karena kita tidak belajar di renang. Saya renang langsung nyemplung. Coba belajar di renang, hati renang. Nah tahu kapalnya tenggelam. Tangannya digerakkan ke kanan ke kiri. Oh baru tenggelam aja. Jadi yang membuat anak ingat karena dia info terlibat punya pengalaman dan lain sebagainya. Nah ini tadi mengatakan harus ada simulasi nutul kekuatan hanya dengan jari. Maksud saya kepuasan menguasai teknologi dengan
jari. Penguasaan dunia hanya dengan jari. Buktinya digital, digital itu sama sekali dunia. Ya tutul-tutul maksudnya.